Shalom, Shalom Elohim buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami sangat bergembira buat saat hari ini kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudari yang ada di rumah untuk menyembah Tuhan, memuji namanya yang kudus, dan lebih daripada itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata sebab manusia hidup bukan oleh dari roti saja, tetapi melainkan melalui firman. Mari kita angkat satu lagu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji bagi nama Tuhan. Shalom bagi kita semua yang ada di rumah. Saya pasti percaya kita semua sebagaimana kita ada pada saat hari ini, semua hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan berdoa dimanapun Anda berada. Anda bisa menutup mata Anda. Yang lagi bawa mobil jangan tutup mata, buka mata terus berdoa sama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, untuk kami bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, walaupun dalam situasi pandemi, situasi yang sangat sukar ini Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh situasi apapun. Kami percaya firman-Mu memiliki kuasa untuk menjamah setiap umat percaya. Mungkin ada mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit. Mungkin hari ini ada yang sedang mendengarkan dalam perjalanan ke kantor atau anak-anak sekolah. Kami percaya firman-Mu akan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Saya harap kalian yang di rumah bisa mempersiapkan ya Alkitab dan juga kalau ada ballpen dan lain sebagainya.
untuk bisa mencatat. Saya percaya firman Tuhan harus kita dengar dan kita simpan dalam hati. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan buka dalam buku kitab Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Akan ditampilkan di layar. Anda bisa lihat di layar ayat firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama yang sudah ada di layar. Dikatakan di situ, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan diutusnya untuk memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Selanjutnya, di situ dikatakan ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Baik, tema firman yang saya akan sampaikan pada hari ini memiliki tema yaitu dipersiapkan di atas gunungnya Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah dipersiapkan di atas gunungnya Tuhan. Mari kita lihat foto selanjutnya. Saya mau tunjukkan ini sebuah foto saya dan teman saya ketika kami ada di Meksiko. Saya suka hiking ya, naik ke gunung. Yang paling terkenal di sini dalam bahasa Meksiko, Cerro de la Silla. Jadi ini gunung yang memiliki ketinggian kurang lebih 800 meter, kurang lebih. Jadi dibutuhkan kurang lebih hampir 5-6 jam untuk bisa sampai di puncak. Itu pun kalau kita fit. Satu hal yang sangat unik sekali dalam perjalanan untuk naik ke atas gunung ini, semua bisa memulai dari awal. Pada waktu saat mau naik ke gunung tuh semua tuh rasanya kelihatan semangat. Pakai sepatu Nike, semuanya bawa mereka punya minuman, air, semuanya ketawa, ambil selfie, foto. Kelihatan semangat. Ada ratusan orang yang memulai dari bawah. Tetapi tahukah saudara bahwa yang bisa tiba sampai di puncak hanya 2-3 orang? Untuk naik ke atas gunung itu memang sampai di atas rasanya enak, sejuk. Udaranya segar, kita bisa lihat pemandangan kota Monterrey. Dan dari atas kita bisa lihat bahwa kota di bawah ditutupi oleh kabut. Tapi di atas itu segar, sejuk, rasanya seperti Superman gitu ya sampai di atas. Tetapi tidak semua bisa tiba sampai di atas. Untuk bisa naik ke atas gunung, seseorang harus memiliki kondisi yang fit. Dia harus sering berolahraga, makan makanan yang sehat. Dalam perjalanan ke atas saya lihat banyak orang yang muntah, banyak orang yang stop di perjalanan. Dengan menggunakan cerita ini, saya mau memberitahukan bahwa setiap orang percaya diundang untuk naik ke atas gunungnya Tuhan. Tetapi sayangnya ada banyak orang percaya yang tidak fit secara rohani. Saat Tuhan mau mengundang Musa naik ke atas gunung Sinai, orang-orang Israel tidak diperbolehkan bahkan untuk menyentuh gunung Tuhan. Karena Tuhan itu sangat kudus. Para penatua pun hanya bisa sampai di bawah gunung. Ya, hanya Yosua yang naik sampai pertengahan dan Musa yang naik sampai di atas gunung Sinai. Tuhan mengundang setiap anak-anak Tuhan untuk naik dan dipersiapkan di atas gunung Tuhan. Pada cerita yang kita baru baca saja di sini, para murid-murid Yesus dibawa oleh Yesus untuk naik ke atas gunung dan dipersiapkan oleh Yesus untuk menjadi murid-murid Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memperlengkapi 72 murid-murid untuk mengadakan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, ya, untuk berjalan dengan kuasa. Tetapi sebelum itu mereka sudah dipersiapkan bersama Yesus
di atas gunung Tuhan. Kita lihat yang selanjutnya di sini, gunung berbicara mengenai nomor satu, tempat perjumpaan dengan Allah. Di dalam Alkitab sekali lagi, gunung berbicara mengenai tempat perjumpaan dengan Allah. Keluaran 19 ayat 3a berkata, lalu naiklah Musa menghadap Allah. Di sini Allah mempertunjukkan dirinya dalam rupa api, kemuliaan yang Shekinah glory yang menyeliputi gunung Sinai. Tempat perjumpaan dengan Allah. Musa bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan, dan Alkitab berkata saat dia selesai berpuasa dan turun dari gunung, mukanya penuh dengan kemuliaan. Maukah Anda memiliki sinar pancaran kemuliaan akan Tuhan? Kita harus berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Dalam firman juga kita bisa lihat yang selanjutnya. Firman berbicara bahwa gunung itu berbicara mengenai tempat Allah mendemonstrasikan kuasanya. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai yang ke-38, kita bisa melihat bahwa Nabi Elia mendemonstrasikan kuasa Allah di hadapan musuh-musuh, yaitu nabi-nabi palsu. Ahab mengirim dan Jezebel mengirim nabi-nabi palsu, ratusan nabi palsu. Di atas gunung Tuhan, mereka mau coba tantang Tuhan Allah semesta alam. Siapa yang bisa turunkan api? Dan Alkitab berkata, ya, berjam-jam para nabi palsu mencoba untuk menurunkan api, untuk minta nabi Baal, dewa Baal untuk menurunkan api, tapi tidak ada yang terjadi. Dan ketika Elia berkata, baik, sekarang ini waktunya saya. Dia bilang, Tuhan kirim api. Dan Allah mendemonstrasikan kuasanya, api itu turun. Hal yang ketiga, gunung dalam firman Tuhan berbicara mengenai tempat untuk berdoa. Hal yang ketiga, Yesus ketika hidupnya ada di bumi, 3,5 tahun selama masa pelayanannya, dia setiap hari meluangkan waktu untuk berdoa di atas gunung. Kita bisa lihat itu dalam Matius 14 ayat 23. Ya, Matius 14 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan bahwa, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Anda juga bisa lihat Lukas 22 ayat 39 sampai 44. Yesus selalu meluangkan diri untuk berdoa sendiri di atas gunung atau bukit Zaitun. Jadi hal yang ketiga, gunung adalah tempat untuk doa, menyendirikan diri. Hal yang sangat luar biasa di sini, kalau kita lihat yang selanjutnya, di atas gunung Tuhan, orang-orang dipersiapkan. Ya, jadi di atas gunung Tuhan berbicara mengenai tempat kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya. Di atas gunung Tuhan juga berbicara mengenai tempat Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Yang ketiga, tempat di mana Yesus berdoa, tempat untuk doa. Ya, karena Tuhan saat ini hari-hari yang sukar. Sekali lagi, umat Tuhan, dalam hari-hari yang sukar, Tuhan mau memisahkan engkau dari kesibukan, rutinitas. Ya, kita memiliki waktu untuk kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita tidak memiliki waktu untuk meluangkan waktu dengan Tuhan dalam doa, dalam membaca firman. Di atas gunung tempat di mana Tuhan bersemayam, sedangkan di bawah gunung itu berbicara mengenai rutinitas, kehidupan, kesibukan, ya, pergaulan dunia. Sebab itu sebelum Yesus memakai murid-muridnya, dia memisahkan mereka dari kesibukan dunia. Dan saya percaya dia mau memisahkan engkau dan saya dari rutinitas sehari-hari yang membuat kita lelah. Yang Tuhan mau berbicara dan mendemonstrasikan kuasanya. Mari kita lihat, di atas gunung Tuhan dalam Markus 3, ada 7 hal yang kita bisa lihat di sini. Sekali lagi, ada 7 hal yang bisa kita lihat di Markus 3. Kenapa Yesus mengundang murid-muridnya
untuk naik ke atas gunung. Yang pertama di sini, kita lihat 7 berkat di atas gunung Tuhan. Yang pertama dikatakan, poin pertama, Yesus ada di atas gunung. Dalam ayat yang ke-13, Alkitab berkata, naiklah Yesus ke atas bukit. Ini hal yang sangat penting sekali. Sebelum murid-murid naik ke atas gunung, Yesus sudah ada di atas gunung. Oh haleluya. Saya harap Anda bisa menangkap ini. Sebelum kita mau masuk dalam ruangan jam doa kita, sebelum kita mau pergi ibadah, Yesus sudah terlebih dahulu di sana. Menunggu engkau dan saya untuk kita bisa meluangkan waktu dengan Dia. Tuhan mau engkau naik ke atas gunungnya Tuhan, agar engkau diperlengkapi dengan damai sejahtera, dengan urapan Allah, dengan kuasa Allah. Saat kau mempersiapkan dirimu untuk naik ke atas gunung Tuhan, untuk berdoa, Yesus sudah terlebih dahulu di sana menunggu engkau. Ini hal yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, naiklah Yesus ke atas bukit. Oh, ajaib Tuhan Yesus. Saat kita mau mempersiapkan hidup kita untuk berdoa dan berpuasa, saat kita masuk dalam kamar kita atau dalam pergi ke gereja untuk berdoa, Yesus sudah terlebih dahulu ada di sana. Jadi ini berkat yang pertama, yaitu Yesus ada di atas gunung. Puji bagi nama Tuhan. Yesus ada di atas gunung. Berkat yang kedua yang kita bisa lihat di sini, panggilan Tuhan ada di atas gunung. Masih ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ini penting sekali. Di atas gunung, murid-murid Yesus dipilih dan dipanggil untuk menjadi rasul. Saya mau katakan sama anak-anak muda yang masih mungkin bersekolah atau orang tua yang masih bingung anaknya nanti mau dikemanakan, ya habis tamat SMP, SMA. Seringkali kita bingung kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, ketika kita naik ke atas gunung Tuhan, berjumpa dengan Dia, Tuhan akan menyatakan panggilannya dalam kehidupanmu. Ini yang saya rasakan ketika saya baru saja lulus tamat dari sekolah Alkitab di Portland. Saya sudah bersekolah kurang lebih waktu itu 3,5 tahun. Dan pada akhir semester terus terang saya sempat bingung. Itu tahun 2014. Mau kemana setelah sekolah Alkitab, dan saya luangkan waktu bersama Tuhan. Saya berdoa. Saya luangkan waktu dalam puasa dan Tuhan nyatakan kehendaknya. Puji bagi nama Tuhan, setelah saya berdoa dan puasa 1 minggu kemudian saya ketemu seorang perempuan Meksiko yang cantik, Cecia Charity Carvajal. Dan setelah kita berteman, Tuhan menyatakan bahwa saya harus ke Meksiko dan melayani Tuhan di Meksiko. Dan sudah kurang lebih hampir 7 tahun saya di Meksiko, ya, dari tahun 2014. Dan Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup saya. Tuhan menyatakan kehendaknya dan terlebih panggilannya dalam hidup saya. Saya ditetapkan menjadi hamba Tuhan. Dan kurang lebih dalam 7 tahun ini Tuhan boleh memakai saya berpergian ke beberapa negara dan boleh dipakai Tuhan. Semua hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Tetapi itu bermula dari saya meluangkan waktu bersama Dia di atas gunung. Amin. Jadi ini panggilan yang penting sekali. Panggilan Tuhan ada di atas gunung. Di situ dikatakan Ia memanggil orang yang dikehendakinya. Bingung dengan masa depanmu, mau kemana? Tidak tahu mau pilih apa? Tidak tahu 2-3 tahun mau bikin apa? Luangkan waktu dengan Tuhan. Dia akan nyatakan rencananya dalam hidupmu. Jangan tebak-tebak dalam hidup ini. Tuhan sudah membuat rencananya bagi engkau. Coba kita lihat cepat-cepat, tidak ada di atas, tidak ada di layar Anda, tapi saya mau lihat dalam Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Coba dengar atau baca ayat ini dengan baik. Efesus 2, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik yang, perhatikan ini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ayat ini dengan baik. Sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita lakukan. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mempersiapkan rencananya bagi hidupmu. Dan di sini dikatakan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada banyak orang percaya hidup di luar kehendak Allah. Ada banyak orang percaya tidak memahami rencana Allah. Ada banyak orang percaya mengalami suka dan duka, lebih banyak duka dalam hidup karena mereka berjalan di luar kehendak Allah. Mau hidupmu menghasilkan buah? Mau hidupmu dipakai dengan luar biasa dalam tangan Tuhan? Kita harus berjalan dalam rencananya yang sudah Dia siapkan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Di atas gunung Tuhan kita dapat mengetahui panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Saya akan lanjut. Mari lihat berkat ketiga di atas gunung Tuhan. Kuasa pengurapan Tuhan ada di atas gunung. Ayat yang ke-15 dikatakan, dan mereka diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sekali lagi, mereka diberinya kuasa untuk mengusir setan. Haleluya, ada kuasa dan pengurapan Tuhan. Ada urapan Tuhan yang disediakan saat kita mencari wajahnya. Saat kita turun di atas gunung, saat kita keluar dan selesai berdoa, kita akan keluar dengan kuasa Allah yang ajaib. Orang percaya butuh kuasa. Haleluya. Markus pasal yang ke-16 tidak ada di layar. Kita buka saja di Alkitab kita. Markus 16 ayat yang ke-17. Dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Perhatikan ini baik-baik. Karena di atas gunung Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan urapan dan kuasanya. Kenapa orang Kristen selalu lemah? Karena tidak pernah ketemu dengan Tuhan dalam jam-jam doa. Sering jatuh dalam dosa, tidak punya kuasa untuk menang atas dosa. Orang percaya tidak menang, jatuh bangun dalam dosa, dalam kelemahan karena tidak ada kuasa. Ingat ini, kuasa Tuhan dalam kehidupan percaya, dalam kehidupan orang percaya, nomor satu adalah supaya dia bisa menang di atas dosa. Supaya dia bisa menang atas pencobaan yang kita alami setiap hari di dunia ini. Itu tujuan kuasa dalam kehidupan orang percaya, agar dia bisa menang di atas dosa dan hidup dalam kekudusan. Tujuan kedua, kenapa kita membutuhkan kuasa? Agar kita bisa melayani umat Tuhan. Yang sakit bisa disembuhkan, kata firman Tuhan, mereka akan meletakkan tangannya dan orang sakit disembuhkan. Orang yang mengalami ikatan kuasa si jahat iblis dapat dilepaskan saat kita berdoa. Ada sering banyak orang percaya tidak mengalami berjalan dalam kuasa karena mereka tidak mau naik ke atas gunung Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ingat ini undangan buat engkau. Tuhan memanggil engkau untuk naik ke atas gunung Tuhan. Memang rasanya capek ya untuk naik ke atas gunung, rasanya hosa. Aduh, tinggal di bawah saja sudah yang enak, tapi tidak. Tuhan mau memakai hidupmu. Dia mau memisahkan engkau dari orang lain, orang berbondong-bondong, dari temanmu, dari rutinitas, aktivitas yang kesibukan dunia ini. Sehingga dia dapat mempersiapkan engkau untuk memiliki kuasanya. Amin. Saya harap Anda tangkap firman ini. Dan mereka diberikan kuasa untuk mengusir setan. Jadi kuasa pengurapan Tuhan ada di atas gunung. Ada banyak mentor saya yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan saya mau kasih tahu, rahasia mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa bermula dari jam-jam doa. Mereka luangkan waktu dengan Tuhan,
dan Tuhan memakai kehidupan mereka dengan luar biasa. Amin. Jadi kuasa dan pengurapan Tuhan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan saja. Bukan hanya untuk gembala, sidang, pendeta, tetapi untuk setiap orang percaya. Mari kita lihat hal yang keempat. Berkat apa yang kita akan alami, yaitu misi Tuhan ada di atas gunung. Markus 3 ayat 14 dikatakan, dan diutusnyalah mereka. Pengutusan Tuhan. Tuhan mau mengutus engkau menjadi saksinya dimanapun engkau berada. Di tempat kerja, dia mau engkau menjadi saksinya. Di sekolah, dia mau engkau menjadi saksinya. Di tengah-tengah keluargamu yang masih belum kenal Yesus, dia mau engkau menjadi saksinya. Puji bagi nama Tuhan. Pengutusan ada di atas gunung. Ini misi Tuhan. Tanpa memiliki misi Tuhan, hidup ini rasanya kosong dan hampa. Tanpa memiliki misi Tuhan, rasanya kita hanya sekedar kerja untuk cari uang lah. Ke sekolah hanya untuk nimba ilmu lah. Kerjalah hanya untuk supaya bisa ada nafkah lah. Tetapi tidak, hari ini saya mau ingatkan anak-anak Tuhan. Misi Tuhan, dia mau nyatakan kepadamu di atas gunung. Ada alasan kenapa engkau bekerja di tempat itu. Ada misi khusus. Tuhan mau pakai hidupmu untuk memenangkan jiwa di tempat engkau bekerja. Anak-anak muda, ada alasan kenapa Tuhan meletakkan engkau di sekolah itu. Duduk di sebelah anak yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Karena itu misi. Setiap orang percaya untuk kita bersaksi mengenai Yesus. Ibu-ibu, ada misi Tuhan. Kenapa kau ada di rumah? Untuk mengayomi anak-anakmu, mengayomi istrimu, menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu, menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu yang belum percaya Yesus. Itu misi yang harus kita miliki. Kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa saya bekerja di tempat ini? Kenapa saya ada di posisi seperti ini? Karena ada misi Tuhan yang khusus. Amin. Ada misi Tuhan yang khusus. Kita lihat cepat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi kita lihat hal yang ketiga, Tuhan berikan kita kuasa supaya kita bisa menjadi saksinya, supaya kita bisa membawa misi amanat agung ini kemanapun kita dikirim oleh Tuhan. Ingat ini, misi Tuhan yang keempat ada di atas gunung. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan lihat poin yang kelima selanjutnya. Berkat kelima adalah firman Tuhan ada di atas gunung. Haleluya. Markus 3 ayat 14. Untuk memberitakan Injil. Sebelum murid-murid Yesus diperbolehkan untuk memberitakan Injil, mereka terlebih dahulu harus dipersiapkan di atas gunung. Ini sangat penting sekali bagi hamba-hamba Tuhan, bagi mereka yang melayani Tuhan di gereja. Tuhan mau mempersiapkan engkau di atas gunungnya agar engkau bisa memberitakan Injil. Firman Allah yang hidup. Puji bagi nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Saya banyak mendapatkan perkataan rema, mendapatkan ayat-ayat firman. Kemanapun saya pergi di beberapa negara, itu semua firman saya dapatkan di atas gunung Tuhan. Saat saya meluangkan waktu dengan Tuhan, Tuhan memberikan firman yang ajaib. Saat saya meletakkan tangan saya di atas orang yang sakit, saya deklarasikan janji-janji firman yang saya baca dan yang saya renungkan. Ada banyak orang percaya yang cuma tahu Yohanes 3 ayat 16, itu saja yang dia tahu. Seandainya kalau hidupmu sebuah perpustakaan, buku Alkitab apa saja yang dalam kalian punya, ayat apa saja yang ada di perpustakaan hatimu? Hanya Yohanes 3:16 atau ada banyak lagi yang kalian tahu? Ingat, saat Yesus dicobai iblis, dia punya senjata hanyalah ada tertulis. Ada banyak orang percaya jatuh diserang setan karena dia tidak bisa bilang ada tertulis, karena dia tidak tahu apa yang tertulis di Alkitab. Ingat penting baik-baik.
Ini firman, ini adalah senjata Allah bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi masa depanmu. Murid-murid dipersiapkan Tuhan di atas gunung, dan Yesus menyatakan firman-Nya agar mereka bisa memberitakan Injil. Haleluya, saya harap Anda tangkap ini. Ada firman Tuhan yang hidup di atas gunung. Amin. Jadi mereka dipersiapkan untuk memberitakan Injil dengan kuasa. Orang-orang Farisi ya hanya bisa mereka memberitakan firman tetapi tidak memiliki kuasa. Sekali lagi, mereka memberitakan firman tetapi mereka tidak memiliki kuasa. Lihat, buka cepat dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Ini ketika Yesus memberitakan firman. Lihat siapa dia ini. Mereka tiba di Kapernaum, Markus 1 ayat 21 dan 22. Setelah hari Sabat, mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Dengar ini baik-baik. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mau perkataanmu memiliki kuasa saat engkau memberitakan Injil, saat engkau berbicara sama temanmu yang mungkin ada masalah. Luangkan waktu dengan Tuhan di atas gunung Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjut. Hal yang ke-6. Kuasa ada di atas gunung. Markus 3:15. Dan diberinya kuasa untuk apa? Mengusir setan. Tadi yang ketiga itu pengurapan Tuhan ada di atas gunung. Yang di sini yang ke-6 ada kuasa di atas gunung juga. Ini double portion ini. Ya. Yaitu untuk mengusir, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ini oke. Ayat yang ke-15. Coba kita lihat langsung aja di Markus 3. Ya, ayat yang ke-15 tadi di situ dikatakan, ya, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ya, jadi yang nomor 14 itu pengurapan, dan yang ayat yang ke-15 di sini kuasa. Baik, yang tadi nomor 3 itu pengurapan Tuhan ada di atas gunung ya. Dan yang nomor 6 adalah kuasa untuk mengusir setan. Sekali lagi, kuasa Tuhan dipersiapkan buat semua orang percaya yang naik ke atas gunung Tuhan. Kita akan lanjut ke yang ke-7. Kita lihat di sini. Berkat ke-7. Identitasmu ada di atas gunung. Identitasmu ada di atas gunung. Di situ dikatakan Simon yang diberinya nama Petrus. Oke, nama Simon diganti oleh Tuhan menjadi Petrus, yang artinya batu karang yang teguh. Ada banyak orang Kristen kehilangan identitasnya, sehingga mereka cari identitasnya di dunia. Dengan artis-artis, dengan pemain-pemain yang bola yang terkenal mungkin. Mereka kehilangan identitasnya. Sehingga mereka harus berbuat sesuatu dari penampakan mereka agar bisa ada identitas. Tapi saya mau kasih tahu, identitas kita ada di atas gunung. Puji bagi nama Tuhan, saya harap firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya mau kita untuk tundukkan kepala kita sejenak, dan kita tutup mata kita, dan kita mau angkat satu lagu penyembahan, dan kita serahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami membawa korban pujian kami kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Oh, ku ingin Engkau menerima
angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Oh, selain yang terbaik, selain yang katakan kepada Tuhan yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Untuk sejenak, 1 menit ke depan, mari kita naik ke atas gunung Tuhan. Mari kita naik dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita naik saat ini ke atas gunung Tuhan, dan biarlah Dia mempersiapkan hidupmu. Biarlah Dia memberkati engkau dengan berkat-berkat yang sudah Dia siapkan di atas gunung. Oh Tuhan, ku mau dipersiapkan di atas gunung Tuhan. Ku mau menjadi murid Yesus, diberinya kuasa, diberinya urapan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapakku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menonton, melihat, yang sudah mendengar firman ini. Tuhan, Kau berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami naik di atas gunung Tuhan, kami akan turun dari gunung itu dengan kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memisahkan diri dari kesibukan dunia, dari kesibukan sehari-hari yang membuat kami selalu lupa untuk mencari wajah-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan, kami dipanggil untuk naik ke atas gunung-Mu. Biarlah setiap umat Tuhan naik dan dipersiapkan di atas gunung-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.